Selamat datang kembali di PJOK Week yang ke-6. Kita masih berlanjut di manfaat aktivitas fisik teratur. Kali ini kita akan membahas soal istirahat dan juga penyakit. Yang pertama kita akan bahas soal istirahat dan apa kepentingan-kepentingan yang harus kita perhatikan pada istirahat. Inti dari istirahat adalah memulihkan tubuh dari kelelahan yang dirasakan setelah kita beraktivitas. Apapun aktivitas kita membutuhkan istirahat untuk pemulihan kita. Ini ada beberapa poin soal istirahat. Yang pertama adalah istirahat yang baik itu mengembalikan kebugaran tubuh kita, karena itu memang tujuan aslinya. Lalu istirahat itu ada berbagai macam, bukan cuma tidur. Tapi tidur termasuk di dalamnya, ada juga yang bersantai, ganti aktivitas dan rutinitas kita. Intinya adalah kegiatan yang melepaskan lelah kita, dan bikin otot-otot kita lebih rileks, serta juga pikiran kita lebih rileks. Faktor terpenting dari istirahat adalah tidur. Jadi salah satu yang pentingnya atau yang terpentingnya adalah tidur. Karena tidur bantu otak kita bekerja dengan lebih baik. Karena ketika kita tidur di malam hari, hormon kortisol diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Kortisol ini berpengaruh nih terhadap bagaimana kita melawan rasa penat atau tekanan atau peradangan yang ada di tubuh kita. Yang terakhir ada pada saat tidur, semua otot kita itu beristirahat dan sistem saraf kita dibebaskan dari segala ketegangan dan rasa kaku. Inilah saatnya tubuh memperbaiki diri. Jadi tahu ya pentingnya tidur. Walaupun ini hanya sebagian kecilnya aja. Ini adalah manfaat-manfaat lain dari tidur. Yang pertama, tidur dapat memulihkan sel-sel otot, hati, ginjal, tulang sumsum, perut, dan otak. Jadi bisa dimengerti kenapa orang ketika sakit disarankan untuk tidur. Karena ketika kita dalam kondisi tidur pun, tubuh kita ada recovery-nya yang udah dari sananya, dari tubuh kitanya untuk memulihkan organ-organ di dalam tubuh kita. Lalu tidur juga memperbaiki tubuh secara fisik dan pikiran, bukan cuma secara fisik, tapi secara pikiran kita. Karena itu banyak orang juga yang ketika mereka lelah, mereka butuh tidur, dan setelah mereka tidur, mereka bangun bisa lebih berpikir dengan jernih. Lalu ada tidur menyegarkan otak, ini juga masih sama. Yang terakhir ada tidur membuat awet muda. Karena waktu tidur itu, ternyata sel kulit kita terbagi lebih cepat, jadi dibelah lebih cepat, sehingga itu menunda kita penuaan. Jadi kulit kita lebih terlihat muda atau awet muda lah. Simpel aja soal istirahat. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyakit. Penyakit adalah keadaan tidak normal pada tubuh, baik fisik maupun pikiran kita, yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau kesukaran pada penderitanya, kesulitan di dalam hal apapun. Sesuai dengan di buku kalian, jenis-jenis penyakit dibagi jadi dua. Ada yang menular dan juga ada yang tidak menular. Dari masing-masing jenis itu juga dibagi jadi dua, ada yang kronis dan tidak kronis. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau dinepakkan atau dibawa ke orang lain dengan adanya berbagai macam metode, baik itu kontak fisik, baik itu melewati liur, baik itu melewati darah dan lain-lain sebagainya. Intinya bisa menular. Sedangkan yang tidak menular sebaliknya, penyakit yang cuma ada di diri kita, walaupun ada orang lain yang kontak dengan kita, bersentuhan dan lain-lain sebagainya, penyakit itu tidak akan pindah ke dia. Atau dia tidak akan terjangkit juga. Nah, kronis sama tidak kronis, saya yakin juga kalian pasti ngerti. Tapi intinya adalah kronis itu yang skalanya besar, yang bisa menyebabkan life threatening atau menyebabkan nyawa kalian terancam. Sedangkan tidak kronis adalah penyakit yang tidak sampai mengancam nyawa kalian. Nah, sekarang ada kebiasaan buruk buat kesehatan kita yang bisa membawa kita, tubuh kita, lama-kelamaan itu menjadi penyakit. Oke, yang pertama ada merokok atau menjadi perokok pasif. Nggak perlu saya jelasin lebih dalam. Rokok udah jelas banget tidak sehat. Lalu kurangnya waktu tidur. Tadi kita udah bahas soal istirahat. Pentingnya istirahat itu gimana? Ketika waktu tidurnya berkurang, justru hormon kortisol yang ada itu juga akan berkurang dan kita akan gampang penat. Lalu selanjutnya mengkonsumsi alkohol berlebihan. Jelas alkohol itu nggak baik dikonsumsi secara berlebihan bagi liver kita. Terutama bagi anak-anak yang masih muda, umurnya belum cukup. Biasanya itu kerja liver kita berbeda sama orang tua. Jadi itu harus kalian perhatikan banget. Ada malas berolahraga. Kita udah bahas juga soal metabolisme yang kita timbulkan ketika kita melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas secara teratur. Kalau kita males, ya udah pasti metabolismenya nggak bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga ya itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Lalu nggak istirahat kalau sakit. Banyak yang orang yang maksain diri waktu dia udah tahu nih dia udah mau sakit, dia udah merasa badannya nggak enak, tapi dia masih maksain melakukan aktivitas, imunnya semakin berkurang, nah itu bisa menyebabkan penyakit.
Selanjutnya stres dan depresi. Kita juga udah bahas soal adanya kesehatan bukan cuma fisik, tapi ada juga mental dan juga spiritual. Nah, ini akan berpengaruh nih kalau otak kita bagaimanapun. Ketika dia berpikir, ketika dia merasa senang, maka tubuh kita juga akan hormonnya bagus. Tapi ketika kita adanya stres, depresi, nah justru sebaliknya. Terus ada di buku kalian juga dijelasin mendengkur, ngorok. Ternyata itu juga salah satu kebiasaan yang buruk. Karena itu bisa aja ternyata salah satu penyakit. Itu bisa dibaca lebih lanjut. Terus ada terlalu sibuk bekerja dan belajar tanpa istirahat. Ini juga sama, kita walaupun kita nggak merasa sakit, tapi kita forsir segalanya, melakukan segalanya. Nggak cuma tidur, nggak cuma belajar, nggak cuma kerja, tapi kita melakukan sebuah aktivitas terus-terusan. Mungkin main game terus-terusan, atau nonton terus-terusan tanpa ada istirahat, itu juga nggak bagus. Terus adanya tidak ada rasa percaya diri. Karena mental kita mempengaruhi ketika kita itu nggak punya self confidence, ketika kita bawaannya murung terus, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Terus ada mengabaikan penyakit atau luka. Ini mirip-mirip sama yang tadi. Ketika kita punya luka, kita harus sadar ada luka dan kita harus menyembuhkannya atau setidaknya kita menanganinya dulu. Jangan ketika kita punya luka atau penyakit, wah udah tenang aja ntar juga pasti sembuh. Jangan selalu kayak gitu, karena itu bisa berbahaya. Lalu udah terlalu lama duduk nonton TV, ini bisa bikin kalian stroke. Jadi jangan sering-sering, biasain berdiri atau bergerak ketika harus memang kalian nonton TV. Terlalu sering minum minuman bersoda ini juga bahaya juga. Udah jelas banget alasannya karena soda itu nggak baik untuk kesehatan. Di dalamnya ada kandungan-kandungan yang mengandung diabetes dan lain-lain sebagainya. Lalu terlalu banyak makan juga nggak bagus. Biasanya sesuai dengan porsi kalian. Dan terakhir ada terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Jelas ya, ini mirip-mirip sama soda juga. Intinya adalah itu bisa menyebabkan obesitas, bisa bikin kalian diabetes. Lalu juga nggak bagus buat ginjal kalian karena ginjal kalian harus uh, menampung dan juga nyaring, terutama untuk minuman-minuman bersoda. Karena itulah biasanya minum air putih aja karena air putih yang terbaik bikin ginjal kita juga lebih bersih. Nah, sekarang kita ke tugasnya. Tugasnya itu bisa kalian lihat di halaman 235 dan 236 soal FIT ini, FITT ini. Jadi di dalamnya ini mungkin nggak sesuai sama pembahasan yang ada, tapi ada penjelasannya dikit di atasnya. Silakan dibaca. Lalu buatlah perencanaan aktivitas olahraga teratur kalian. Di buku tuh udah ada contohnya. Saya minta dibikin dalam format tabel yang lebih bagus, lebih rinci. Kalau di situ cuma ditulis berapa kali, kalian bisa nih dijabarin misalnya di hari Senin kalian ngapain. Kalian kan dari kemarin udah sempat bikin tabel juga, jadi harusnya lebih mudah. Oke? Uh, Inti-intinya adalah berapa persen frekuensinya, denyut nadinya juga kalian harus cantumin. Semua informasi yang ada di buku harus ada juga di nanti tugas kalian. Dan yang terakhir buatlah serinci mungkin dengan perhitungan yang benar. Ngitungnya juga harus benar, ngitung denyut nadinya juga benar. Kali ini saya nggak kasih contoh, saya pengen lihat kalian coba sendiri gimana. Coba mandiri, coba research sendiri juga. Nah, ikuti instruksi dengan baik ya, karena di minggu-minggu sebelumnya banyak juga dari kalian yang ngerjain tugasnya masih nggak tepat. Ada yang disuruh ngerjain seminggu, aktivitasnya ada yang bikin cuma sehari. Ada yang diminta manfaatnya nggak dimasukin. Tolong ikutin, karena itu akan ngaruh ke nilai kalian. Apapun yang saya minta di situ, harus setidaknya kalian perhatikan dan kalian adakan. Konsul juga ke teman-teman, mereka bikinnya kayak gimana sih supaya kalian tuh jangan yang jadi yang ketinggalan. Bukan berarti mencontek, tapi kalian tahu, oh kita harus ngerjainnya kayak gini. Oke, sama-sama berkembang, stay home, stay safe. See you next week. Ciao.